Halo teman-teman yang budiman. Bagaimana kabar kalian? Lama tak jumpa ya. Semoga kalian tetap baik-baik saja. Lagi apa kalian? Lagi kepikiran mau disuntik COVID ya? Ada yang takut suntik kah? Gak usah takut kawan, itu kan demi kebaikan semua. Lagian kan enak abis suntik, pulang dikasih kacang hijau. Oh maaf, itu kan suntik imunisasi untuk balita yang ada di posyandu. Oke teman-teman, daripada mikir takut sama jarum suntik dan cari gratisan kacang hijau atau nasi kuning dari tetangga, karena belum ada hajatan apa-apa bulan ini. Gimana kalau kita ikutin alur cerita film The Man with Iron Fist? Dan jangan lupa selesai nonton like video ini, komen yang positif dan subscribe. Silahkan duduk di depan halaman, sambil nonton alur cerita ini. Siapa tahu ada tetangga yang tiba-tiba kirim nasi kotak atau apapun itu, untuk isi perut kalian. Cekidot. Di Cina abad ke-19. Di sebuah desa yang disebut desa hutan, adalah rumah bagi beberapa klan yang berperang. Seorang pandai besi di desa hutan, yang bernama Thaddeus. Ia dapat menciptakan senjata mematikan bagi klan dan ia menjualnya. Uang hasil penjualan senjata itu akan digunakan untuk menebus kekasihnya Lady Silk, yang bekerja di Pink Blossom. Dan ia beserta kekasihnya itu dapat meninggalkan desa hutan. Takdir berubah saat pemimpin tertinggi di klan Singa mendatangi istana gubernur. Di sana gubernur memberikan tugas pada pemimpin klan Singa yang bernama Gold Lion untuk melindungi pengiriman emas dalam jumlah besar yang akan datang di desa itu. Gold dikhianati oleh Silver dan Bronze yang berniat untuk mencuri emas itu. Mereka memanfaatkan kesempatan pada saat pertempuran dengan klan Hyena. Dan seorang pemanah racun diperintahkan oleh Silver dan Bronze untuk membunuh Gold. Setelah Gold meninggal, Silver naik menjadi pemimpin klan Singa. Putra Gold yang bernama Zhen Yi, dan sedang berada di luar desa mendengar kabar tentang kematian ayahnya. Ia mengetahui kematian ayahnya, karena ayahnya dibunuh. Ia menjadi sangat sedih dan marah. Lalu Zhen Yi memutuskan dan mengajak beberapa anak buahnya untuk berangkat ke desa hutan untuk balas dendam. Utusan Kaisar King yang bernama Jack Knife sudah tiba di desa hutan. Ia memilih menginap di Pink Blossom, sebuah rumah bordil yang dikelola oleh Madame Blossom. Silver mengetahui bahwa Zhen Yi sedang perjalanan menuju desa hutan. Lalu ia mengirim klan tikus untuk membunuh Zhen Yi, sebelum Zhen Yi dapat mencapai desa. Tetapi Zhen Yi dapat mengalahkan dan membunuh klan tikus. Thaddeus bertemu dengan Silk di rumah bordil dan mengirimkan uang yang diperlukan oleh Silk agar ia dapat bebas dari rumah bordil itu. Sementara Silver mempunyai rencana lain, ia berusaha mencari cara lain untuk membunuh Zhen Yi. Dan ia memanggil Brass, seorang tentara bayaran yang mempunyai kemampuan fisik, di mana badannya tidak dapat dilukai, karena badannya bisa berubah menjadi logam. Zhen Yi sudah tiba di desa hutan. Zhen Yi dan anak buahnya langsung dihadapkan oleh Brass dan mereka mengetahui bahwa Brass tidak dapat dilukai secara fisik. Semakin terjadi benturan, badan Brass langsung berubah menjadi logam. Brass mengalahkan Zhen Yi dan menghancurkan baju besi bermuatan pedang yang digunakan oleh Zhen Yi. Hampir semua pasukan Zhen Yi kalah, sisa satu orang. Ia melihat Brass akan menyerang Zhen Yi lagi, lalu ia mengorbankan dirinya dengan melepas balok penyangga kanopi yang berada di dekatnya. Setelah itu badan Brass tertutup di bawah batu berat. Tetapi itu tidak berpengaruh pada Brass, dia bisa tetap hidup. Sementara Zhen Yi dibantu oleh Thaddeus, yang kebetulan melihatnya. Thaddeus membawa Zhen Yi ke dalam Pink Blossom. Kiriman emas itu sudah tiba di desa hutan. Emas-emas itu dikawal oleh dua prajurit Gemini. Sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke utara, mereka mampir di sebuah penginapan di desa itu. Mengetahui kedatangan Gemini, klan Singa segera menuju ke penginapan tempat klan Gemini menginap. Gemini dan klan Singa terlibat dalam sebuah pertarungan. Seperti biasa Poison Dagger, seorang pemanah racun, ia menembakkan panah beracun ke arah Gemini. Dengan kematian Gemini, klan Singa berhasil mencuri emas-emas milik gubernur dan membawa ke markas mereka.
Jack datang ke penginapan yang didatangi Gemini. Ia datang untuk menyelidiki insiden itu dan mengetahui Gemini diracuni dengan senjata berujung merkuri. Dan ia bertanya di mana bisa mendapatkan merkuri. Pemilik penginapan menjawab di seorang pandai besi yang ada di desa itu. Pandai besi itu terkenal dapat membuat senjata yang mematikan. Pencurian yang dilakukan klan Singa sudah terdengar di telinga gubernur. Gubernur sangat marah dan memerintahkan untuk memanggil pasukan Jekal yang memiliki pistol canggih dan memiliki amunisi dari seantero Cina. Gubernur memerintahkan jika satu keping emas hilang, ia akan membakar desa hutan sampai hancur. Di Pink Blossom, Zhen Yi dirawat. Thaddeus membantu Zhen Yi hingga pulih sebagai penebusan dosa karena sudah membuat senjata yang digunakan seseorang untuk membunuh ayah Zhen Yi. Setelah pulih, Zhen Yi meminta Thaddeus membuatkannya sebuah baju besi baru untuknya. Klan Singa mencurigai bahwa Thaddeus membantu dan menyembunyikan Zhen Yi. Mereka menangkap Thaddeus dan menyiksanya, agar mendapat informasi darinya. Tetapi Thaddeus tetap memilih diam. Brass kesal pada Thaddeus, lalu ia memotong lengan Thaddeus hingga kedua lengannya putus dan mengalami pendarahan. Dan Thaddeus ditinggal sendiri. Beruntung Jack menolongnya karena beberapa hari ini sudah mengikuti Thaddeus. Ia segera membawa Thaddeus dan segera menyelamatkan Thaddeus. Setelah Thaddeus sadar, dia menceritakan pada Jack tentang masa lalunya sebagai budak Amerika yang dibebaskan dan secara tidak sengaja membunuh seorang kulit putih yang menolak untuk melepaskannya. Thaddeus melarikan diri dari Amerika dengan kapal dan pergi ke Tiongkok, di mana ia bertemu dengan para biksu. Para biksu melatihnya untuk menggunakan energi tubuhnya untuk melakukan sesuatu yang berguna. Jack dan Thaddeus membuat senjata paling hebat yaitu sepasang lengan besi untuk Thaddeus. Jack yang melakukan dengan arahan dari Thaddeus. Zhen Yi sudah benar-benar pulih dan ia menanyakan keberadaan Darius pada Silk. Semua orang mengetahui bahwa Thaddeus sudah meninggal. Lalu Zhen Yi pergi ke tempat Thaddeus. Di rumah Thaddeus, Zhen Yi mendapati Thaddeus dalam keadaan sehat. Di sana ada Jack. Zhen Yi bergabung dengan Jack dan Darius untuk merencanakan sesuatu agar dapat melawan klan Singa. Sementara di Pink Blossom sedang kedatangan Silver dan anak buahnya. Blossom menawarkan pada Silver untuk menyembunyikan emas-emas mereka di kuburan bawah tanah Pink Blossom. Dengan imbalan pembayaran. Madam Blossom membuka ruang bawah tanah di tempatnya dan menunjukkan kepada Silver. Silver menyetujuinya, dan mereka mulai memindahkan emas-emas mereka. Emas-emas itu disimpan di dalam peti dan diangkat melayang ke langit-langit. Ternyata di balik itu Madam Blossom mempunyai sebuah rencana besar. Ia menemui semua anak buahnya yang sedang bersantai. Blossom memerintahkan anak buahnya melayani Silver dan anak buahnya. Para anak buah Blossom sudah mulai bekerja melayani klan Singa. Brass masuk ke kamar Silk dan memaksa Silk untuk melayaninya. Tak lama Blossom memberikan sinyal sesuai kesepakatan mereka, bahwa mereka yang melayani klan Singa menyembunyikan senjata di mulut mereka untuk meracuni para klan Singa. Anak buah Blossom mulai meluncurkan aksi mereka sesuai kode dari Madam Blossom. Dan setelah itu mereka bergabung dengan sebutan Jadah Hitam. Saat tiba Silk untuk meracuni Brass, ternyata itu tidak mempan karena kuli Brass bisa berubah menjadi logam. Brass mengetahui rencana Silk, lalu ia memukuli Silk dan membunuhnya. Zhen Yi, Jack dan Thaddeus sudah mengetahui di mana Silver berada. Mereka datang ke Pink Blossom, dan mereka bergabung dengan Jadah Hitam untuk melawan klan Singa yang tersisa. Terjadi pertarungan yang sangat sengit. Sementara Madam Blossom dan Bronze bertarung untuk membunuh satu sama lain. Jack melawan Poison Dagger, dan Poison Dagger hancur di antara roda gini besar yang sedang bergerak. Sementara Zhen Yi dan Silver bertarung di ruang bawah tanah, Zhen Yi memotong peti yang tergantung di langit-langit. Dan itu mengenai Silver, Silver tertimpa peti itu. Thaddeus mengetahui kalau yang membunuh Silk adalah Brass. Thaddeus langsung pergi melawan Brass, dan tangan besinya terbukti mampu menimbulkan kerusakan pada tubuh Brass yang sebelumnya tidak terkalahkan. Dengan pukulan kuat dari Thaddeus dengan tangan besinya, tubuh Brass hancur berkeping-keping. Jack segera keluar tepat sebelum pasukan Jekyll menghancurkan gedung menggunakan senjata galting. Dan akhirnya klan Singa dapat dikalahkan, dan desa menjadi selamat dari serangan pasukan Jekyll. Jack, Zhen Yi dan Thaddeus berpisah.
Jack pergi meninggalkan desa, untuk mengawal emas itu ke utara. Dan Zenyi akan kembali ke tempat istrinya berada. Sebelum ia pergi meninggalkan desa hutan, ia mengatakan pada Thaddeus bahwa ia sangat senang, karena ia seperti menemukan saudara laki-laki yaitu Thaddeus. Dan Zenyi berpamitan untuk pulang. Sementara Thaddeus tetap tinggal di desa hutan yang sudah aman. Oke lah teman-teman, sekian alur cerita film ini saya buat. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.